Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya peruntukkan untuk kelompok yang eh, percobaan pneumatik. Baik, tujuan praktikum ini adalah yang pertama nanti kita mempelajari mengenai prinsip kerja pneumatik. Kemudian yang kedua adalah membangun sistem kontrol dengan menggunakan pneumatik. Jadi pneumatik sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem yang menggantungkan pada kompresi udara seperti itu, ya. Mungkin untuk lebih mudahnya saya langsung masuk saja ke contohnya gitu ya. Bentar. Ya, saya akan mencoba mendemonstrasikan sistem yang ringan gitu ya, yang simpel dari sebuah pneumatik. Jadi sistem ini sebenarnya ya sistem yang terdiri dari input, kemudian ada proses, kemudian ada output ya. Jadi sistem sederhananya sebagai pembuka saya akan menjelaskan di sini ada sebuah sistem pneumatik. Sini ada sebuah kompresor gitu ya. Kemudian di sini ada valve. Kemudian ini ada piston. Kalau dari kalian sering melihat lomba robot di KRAI, biasanya kebanyakan aktuatornya pakai sistem pneumatik. Gitu ya. Nah, ini akan coba saya simulasikan. Jadi ini lambang segitiga adalah kompresor ya. Kompresor ini dia memberikan udara bertekanan ke valve. Kemudian dari valve ini udara yang bertekanan dilambangkan dengan warna biru ya, biru tua. Kalau yang biru muda ini berarti apa? Udara yang sorry, ini adalah hose atau selang yang belum ada udara bertekanannya. Nah, untuk bisa mengubah posisi piston ini ekstensi maupun retraksi, jadi kita ubah menjadi ekstensi misalkan ya, kita perlu menekan tombol ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah apa itu sistem yang sangat mudah untuk mendemonstrasikan pneumatik secara umum gitu ya. Baik, jadi di sini setidaknya ada beberapa komponen yang perlu kita kenal ya. Yang pertama komponen aktuator, kemudian yang kedua adalah komponen untuk input ya. Ini ada valve dan pemroses. Kemudian yang terakhir ini adalah komponen untuk supply gitu, ya.
Nah, mungkin saya awali dulu dari yang ini ya, komponen aktuator atau piston. Nah, piston kalau di pneumatik itu ada dibagi menjadi dua ya, silinder penggerak tunggal dan yang kedua adalah silinder penggerak ganda. Nah, ini. Nah, bedanya apa? Bedanya bisa kita lihat ya, kalau di sini ini adalah silinder penggerak tunggal, jadi inputnya cuma satu di bagian belakang sini. Kalau apa itu silinder penggerak ganda itu inputnya ada dua. Nah, ini contoh untuk yang silinder penggerak ganda. Ada dua. Kemudian dari sini kita bisa lihat ya, untuk silinder penggerak ganda itu, kalau misalkan kita berikan udara bertekanan di input yang sini, maka dia akan, udara bertekanan itu akan menekan supaya piston ini bisa ekstensi. Nah, ketika sudah ekstensi, kemudian apa itu anginnya itu dibuang ke sini, maka untuk kembalinya piston itu mengandalkan ini, lambang yang seperti gelombang segitiga ini adalah lambang untuk spring gitu ya, atau per. Nah, ini yang single acting cylinder. Untuk yang double acting, untuk yang double acting kita bisa membuat piston ini ekstensi dengan memberikan input dari sini, input udara bertekanan dari sini. Kemudian nanti kalau pengen retraksi, memendek, berarti input udara bertekanan harus dialirkan dari sini. Dan di sini harus dibuang gitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya saya tunjukkan ilustrasinya ya. Kalau yang double acting cylinder, kita butuh valve yang outputnya ada dua. Ini misalkan saya tekan, kemudian dia mengalami ekstensi. Kemudian kalau saya tekan kembali, dia mengalami retraksi. Seperti itu. Nah, jadi itu bedanya antara yang single acting sama yang double acting cylinder. Baik, kemudian saya kembali ke sini. Nah, variasi untuk piston itu sebenarnya cukup banyak ya. Ada contohnya piston dengan penggerak khusus, di mana kita bisa lihat di sini asnya itu berada di kiri dan di kanan. Tapi dengan prinsip kerja yang sama, nanti misal untuk piston yang ini, misalkan udara bertekanan nanti masuk, maka yang ekstensi adalah yang sebelah kanan. Kalau kita isi dari udara bertekanan yang di sebelah kiri. Kalau kita berikan udara bertekanan di sebelah kanan, nanti yang memanjang atau ekstensi itu yang sebelah kiri. Nah, kemudian ada bentuk yang lain juga ya. Kalau di sini kita bisa lihat cukup banyak jenisnya. Nah, ada yang modelnya double acting with two piston rod gitu ya.
Ada yang model yang ini double acting with in and out piston root seperti itu. Kalau kalian ingin melihat bentuk fisiknya, kita bisa lihat di komponen description. Nah, kayak gini bentuknya. Kalau di real industry. Kalau pengen lihat nanti pas praktikum di belakang ada di modul belakang ya. Kemudian ini untuk aktuatornya ya. Nah, saya akan masuk ke komponen yang kedua yang cukup penting yaitu masalah valve ini. Untuk valve, ada banyak jenis valve gitu ya. Tapi yang perlu kita pahami yang pertama adalah masalah bagaimana valve itu bisa bekerja gitu ya. Supaya nanti penamaannya itu kita tidak terlalu menghafalkan terlalu keras gitu ya. Contohnya di sini, ini tadi contoh percobaan tadi ya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini adalah valve 3/2. Kalau yang ini sebelah kanan ini adalah valve 5/2. Penamaan itu asalnya dari mana? Jadi kalau misalkan kita bilang 3/2, 3 itu adalah jumlah input maupun outputnya. Jadi 1, 2, 3, ini kan sudah dinomoris semua. Ini 3. Kemudian per duanya dari mana? Per duanya adalah kalau kita lihat ini ruangnya atau kotanya itu jumlahnya 2. Jadi 3/2. Sedangkan kalau yang ini seluruh input outputnya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau per pernya berapa? Ya per ruangannya. Ruangannya jumlahnya 2. Berarti 5/2. Seperti itu. Nah ada beberapa yang perlu diamati. Kita bisa lihat untuk nomor genap itu selalu menjadi output ya. 2, 2, 4 itu selalu menjadi output. Kalau yang ganjil 1, 3, 5 biasanya 1 itu dia pasti input dari apa itu ini kompresor ya. Kemudian untuk yang 3/5 itu biasanya untuk exit atau buangan gas pneumatik seperti itu, dibuang ke udara. Nah, cara kerjanya cukup mudah ya. Sebenarnya kalau kita amati untuk yang 3/2 ini, dia kan cuman menggeser kotak saja. Nah ini, kotaknya digeser sekarang. Jadi prinsip kerjanya itu dia kalau di simulasi ini, valve itu menggeser kotaknya gitu. Kita bisa lihat aliran udara yang bertekanan itu bisa dialirkan asalkan dia melewati panah kayak gini. Tapi kalau misalkan dia kena lambang T, ya ini tertutup gitu aja ya. Ini tertutup, jadi tidak bisa lewat. Tapi kalau untuk sistem yang sebelah kanan kita bisa lihat ya, ini sama analisisnya. Jadi udara bertekanan itu langsung lewat ke ini jalur panah, kemudian masuk ke piston bagian depan sehingga pistonnya akhirnya retraksi. Nah, kalau misalkan ini saya tekan, maka kotak akan bergeser ke sini. Nah, ini udara bertekanan akan masuk, kemudian menekan supaya pistonnya ekstensi. Seperti itu. Sedangkan yang di ruangan nomor 1 tadi, ini akan dibuang lewat keluaran nomor 3. Jadi dasarnya penamaannya itu bisa kita lihat dari jumlah input sama jumlah ruangan. Kalau di sini ada beberapa yang apa itu nama katupnya agak mungkin berbeda ya dari yang sini ya. Coba saya carikan dulu.
Nah, ini contohnya nih. Stop sebentar. Nah, kalau ini katupnya kita bisa lihat input outputnya jumlahnya berapa. Ini kan jumlahnya ada 5 ya. Kemudian ruangannya ada berapa? Ruangannya ada 3. Berarti ini 5/3. Seperti itu. Nah, di sini ada yang nomor satu itu katup kontrol arah aliran 2/2. Duanya dari A dan P ini. Kalau di fluid sim tadi nomornya P itu pasti satu ya. Kemudian A itu nomor genap. Ini jumlahnya 2/2. Terus kalau yang ini 3/2. APR ini ya. 3, kemudian duanya adalah kotaknya. Kemudian untuk yang 3/2 posisi normal terbuka ini ya. Ini sama APR juga per 2. Nah, bedanya di sini ada normal tertutup sama normal terbuka. Kalau normal tertutup itu pressernya atau yang nomor satu itu awal-awal dia terpasang di lambang T ini atau tertutup dia nggak bisa mengalirkan udara. Tapi kalau yang normal terbuka dia ketika pertama kali dia sudah mengalirkan udara karena dia nggak nggak ketemu sama lambang T tapi dia pakai lambang panah gitu. Nah, kalau yang ini katup 4/2, jadi ada PRBA 4 ya, ini dua ruangan. Kemudian kalau yang ini katup 5/2, SPRBA. Ini. Kalau yang ini 5/3, SPRBA, kemudian ruangannya ada 3. Baik, untuk yang praktikum ini sementara sampai sini dulu ya. Untuk yang yang nanti dikerjakan apa? Yang dikerjakan itu kita langsung masuk ke percobaan yang halaman 50, kemudian halaman 52, sama halaman 53 gitu. Untuk yang materi yang lanjutannya untuk pneumatik akan saya jelaskan di minggu selanjutnya gitu ya. Mungkin saya sedikit jelaskan yang digunakan untuk praktikum saja ya. Untuk lambang ini lambang untuk apa itu valve yang namanya shuttle valve ya. Ini. Nah, ini shuttle valve. Shuttle valve ini mirip kayak fungsi atau. Jadi kalau misalkan kita berikan udara bertekanan dari sisi X, nanti A ini bisa ngeluarin udara bertekanan. Kalau kita berikan udara bertekanan sisi Y, nanti A juga bisa memberikan keluaran tegangan. Mohon maaf, kok tegangan. Udara bertekanan, mohon maaf. Jadi kalau misalkan X diberikan udara bertekanan, nanti A itu bisa mengeluarkan udara bertekanan. Y juga sama. Jadi kalau kita berikan udara bertekanan, A juga bisa. Kalau kita berikan udara bertekanan dua-duanya, nanti A juga bisa mengeluarkan udara bertekanan dari sisi sini. Nah, jadi mirip fungsinya kayak fungsi OR gitu ya. Kalau yang nomor 3 ini fungsi N ya. Jadi kalau kita A ini akan muncul udara bertekanan kalau X dan Y itu kita berikan udara bertekanan. Seperti itu. Nanti untuk yang lain mungkin saya jelaskan minggu depan ya. Kita masuk ke praktikum yang elektropneumatik. Jadi untuk bagi-bagi materi biar nggak terlalu banyak di awal praktikum.
Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.